Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat rasa, para penapak jalan sunyi. Malam ini kita akan bicara tentang weton yang sering dikagumi, dipuji, bahkan dijadikan sandaran harapan. Tapi diam-diam menanggung sepi yang tak terlihat. Ya, kita sedang membahas weton pon. Apakah kamu salah satunya? Atau punya pasangan, teman, atau anak yang lahir di hari pon? Coba tuliskan di kolom komentar. Saya pon, dan saya ingin mengerti diri saya lebih dalam. Weton pon itu seperti pelita dalam kegelapan. Terangnya memberi semangat, cahayanya jadi penuntun. Orang datang padanya membawa harapan, menggantungkan beban, meminta kekuatan. Tapi, siapa yang benar-benar melihat isi hatinya? Siapa yang tahu bahwa dalam diamnya ia sering merasa sendiri, dikelilingi banyak orang, tapi seolah tak ada satupun yang benar-benar mengerti dirinya. Apakah ini kutukan atau anugerah? Pon dikenal sebagai weton yang kuat auranya, cerdas, pekerja keras, pemikul tanggung jawab, dan sering menjadi tempat bergantung bagi orang-orang di sekitarnya. Namun di balik semua itu, banyak pemilik weton pon yang menyimpan pertanyaan dalam batinnya. Mengapa aku selalu harus kuat? Mengapa aku terus memberi, tapi tak banyak yang benar-benar tinggal? Mengapa aku jadi harapan banyak orang, tapi justru ditinggalkan saat aku butuh dipahami? Inilah yang akan kita gali malam ini. 5 sisi dalam dari weton pon, yang tak banyak diketahui orang, tapi justru menyimpan pelajaran hidup paling dalam. 1. Pon itu cahaya bagi orang lain, tapi sering melupakan diri sendiri. Coba perhatikan seseorang yang lahir di weton pon. Mereka sering jadi pusat perhatian, bukan karena mencari sorotan, tapi karena auranya yang menyala meski ia sendiri tak menyadarinya. Orang pon itu ibarat pelita di tengah gulita. Dalam pergaulan, mereka disukai. Dalam keluarga, mereka jadi andalan. Dalam pekerjaan, mereka dipercaya. Namun sayangnya, justru karena semua itu, mereka sering lupa melihat dirinya sendiri. Mereka terlalu sibuk menjaga orang lain, hingga lupa bertanya, bagaimana dengan perasaanku sendiri? Pon membawa energi terang yang kuat. Ia mudah mengangkat semangat orang lain, memberi solusi, menjadi penengah konflik, atau sekadar menjadi tempat bersandar. Dan karena terlalu terbiasa memberi, mereka sering merasa tidak boleh lemah. Mereka merasa, jika mereka runtuh, semua akan ikut roboh. Maka mereka menahan air mata di balik senyuman, menyimpan beban dalam diam. Banyak orang datang pada pon, tapi tidak untuk menemaninya, melainkan untuk meminta pertolongan darinya. Mereka dicari saat dibutuhkan, lalu dilupakan saat krisis itu selesai. Dan di momen-momen sepi itulah, pon menatap dirinya di cermin batin, dan bertanya lirih, sebenarnya, siapa yang benar-benar melihat aku? Dalam falsafah Jawa, dikenal kalimat, sing nyorot ora mesti ngerti rasa panas lampune dewe. Yang menyinari, belum tentu sadar panas dari cahayanya sendiri. Pon adalah perwujudan kalimat itu. Mereka menyala untuk orang lain, tapi kadang terbakar diam-diam oleh tekanan yang mereka pendam sendiri. Namun bukan berarti pon harus berhenti menjadi terang. Tugas mereka memang besar. Tapi mereka juga berhak istirahat, berhak menangis, berhak ditemani, berhak dipeluk, tanpa harus memberi alasan. Pon perlu belajar merawat cahayanya, agar ia tidak padam di saat banyak orang masih membutuhkannya. Jika kamu pon, cobalah berhenti sejenak, tatap ke dalam, bukan keluar, karena dirimu juga layak dicintai, bukan karena apa yang kamu berikan, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. Wong pon iku cahya, nanging cahya uga butuh wulan kanggo tenang. Orang pon itu cahaya, tapi bahkan cahaya pun butuh bulan untuk bersinar dalam tenang. 2. Beban harapan, pon sering jadi sandaran, tapi jarang ditopang. Ada yang unik dari mereka yang lahir di weton pon. Mereka seperti gunung, kokoh, tinggi, dan tampak tak tergoyahkan. Orang datang padanya untuk bersandar, mencari perlindungan, dan berharap ia tetap berdiri, apapun yang terjadi. Tapi,
Siapa yang menyangga gunung saat ia retak dalam sunyi? Weton Pon seringkali menjadi tempat berlabuh bagi banyak orang. Dalam keluarga, mereka jadi tulang punggung. Dalam pertemanan, mereka jadi penengah. Dalam pekerjaan, mereka dipercaya untuk memikul tugas yang berat. Tak heran jika banyak Pon sejak muda sudah akrab dengan tanggung jawab yang tak sebanding dengan usianya. Namun di balik kekuatan yang terlihat itu, Pon memikul beban harapan yang diam-diam menggerus batinnya. Setiap kali mereka menyanggupi permintaan orang lain, mereka sedikit demi sedikit melupakan keinginannya sendiri. Setiap kali mereka menjadi kuat untuk orang lain, mereka menyembunyikan luka agar tak dianggap lemah. Bahkan saat mereka jatuh sakit atau terluka secara emosional, Pon cenderung menutupinya. Karena dalam benaknya tertanam kuat. Aku harus kuat. Kalau bukan aku, siapa lagi? Mereka terbiasa menyangga, tapi tak terbiasa disangga. Dan inilah paradoksnya. Semakin mereka bisa diandalkan, semakin banyak orang bergantung, dan semakin mereka merasa tak punya ruang untuk jatuh. Padahal, bahkan gunung pun bisa longsor jika terus-menerus digerus hujan. Bahkan pohon yang paling besar pun akan roboh jika tak pernah diistirahatkan akarnya. Dalam budaya Jawa, ada pepatah, sing kuat, yen terus dipaksa nyangga, bakal goyah menawa ora dijaga. Yang kuat, jika terus dipaksa menyangga, akan goyah juga jika tak dijaga. Pon butuh diingatkan, bahwa menjadi tempat bersandar bukan berarti harus selalu kuat. Bahwa memberi bukan berarti tak boleh meminta. Bahwa menopang bukan berarti harus menelan semua sendiri. Mereka juga berhak istirahat. Berhak bilang, aku lelah. Berhak berkata, tolong aku kali ini. Dan bagi kita yang punya saudara, pasangan, atau sahabat berweton Pon, jangan hanya datang saat butuh. Datanglah juga saat mereka diam. Peluk mereka tanpa alasan. Tawarkan pundak tanpa diminta. Karena bisa jadi, itulah momen langka saat gunung butuh dijaga dari dalam. Wong Pon kui dudu dewa. Deweke manungsa sing uga butuh diopeni. Orang Pon bukan dewa. Dia manusia yang juga butuh dirawat. 3. Pon tak mudah mengeluh, tapi luka batin menumpuk dalam sunyi. Jika kamu melihat orang berweton Pon tersenyum, jangan langsung menyimpulkan bahwa hidupnya baik-baik saja. Karena mereka adalah tipe yang paling pandai menyembunyikan luka, paling lihai menutupi lelah dengan tawa, dan paling kuat menahan tangis di balik mata yang tenang. Pon itu tidak mudah mengeluh. Bukan karena tak merasa sakit, tapi karena merasa tidak pantas merepotkan. Bagi mereka, mengeluh itu seolah mencederai kekuatan yang telah dibangun sejak lama. Padahal, justru karena terlalu lama menahan, batinnya menjadi lapisan-lapisan luka yang tak pernah dijahit. Pon menyimpan segala sesuatunya sendiri. Masalah keluarga, pekerjaan, pasangan, sampai keresahan batin, semua ditampung dalam satu ruang sunyi. Dan karena terlalu penuh, kadang mereka sendiri tak sadar bahwa batinnya sudah lelah. Hanya saja, ketika tubuh mulai sakit, mimpi mulai gelisah, dan pikiran terasa berat, baru mereka mengerti. Aku terlalu lama diam. Tapi anehnya, bahkan saat sadar lelah pun, Pon masih tetap berpikir. Tak apa, yang penting orang lain tidak terbebani. Inilah yang membuat Pon menjadi pribadi istimewa sekaligus rentan. Mereka seperti air dalam bejana, tenang di permukaan, padahal gelisah di dasar. Bahkan ketika orang-orang di sekitarnya sedang kacau, Pon justru tampil paling tenang, karena merasa itu perannya. Namun jika ini dibiarkan, lama-lama luka itu tidak sembuh, tapi berubah menjadi kebekuan batin. Pon menjadi sulit percaya, sulit membuka diri, dan tanpa sadar menjauh dari orang-orang terdekat. Karena ketika batin sudah penuh luka, bahkan cinta pun terasa menyesakan. Dalam falsafah Jawa, ada pepatah, ati sing sepi, asring luwih rame tinimbang wong sing akeh omonge. Hati yang sunyi, seringkali lebih ramai dari orang yang banyak bicara. Pon butuh ruang aman. Bukan untuk curhat panjang lebar, tapi cukup untuk merasa didengar tanpa dihakimi. Cukup untuk didekati tanpa dituntut. Cukup untuk dipeluk tanpa ditanya. Dan bagi panjenengan yang mencintai Pon, jangan hanya lihat yang tampak.
Belajarlah mendengar sunyi mereka, karena justru dalam diamnya, Pon sedang berteriak paling keras. Tolong, lihat aku. Wong Pon bisa endonga kanggo kabeh wong, nanging sapa sing endonga kanggo dheweke. Orang Pon bisa mendoakan semua orang, tapi siapa yang mendoakan mereka? 4. Relasi Pon, dikasihi banyak orang, tapi jarang dipahami sepenuhnya. Orang weton Pon sering dikelilingi banyak kasih sayang. Mereka disenangi di lingkungan kerja, dicintai dalam keluarga, dan diincar dalam hubungan asmara. Pon seperti magnet, tenang, bisa dipercaya, dan selalu membuat orang merasa aman di dekatnya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari mereka yang benar-benar mengenal Pon? Bukan hanya menikmati kebaikannya, ini luka sunyi yang sering tak disadari. Pon begitu mudah dicintai, namun begitu sulit dipahami. Bukan karena mereka menutup diri, melainkan karena orang terlalu sibuk menerima cahaya Pon, tanpa pernah bertanya, apa yang sedang disembunyikan di balik cahaya itu. Pon adalah pribadi yang menyayangi dengan tindakan. Mereka tak banyak berkata manis, tapi diam-diam mengingat ulang tahunmu. Diam-diam menyiapkan kebutuhanmu. Diam-diam hadir saat kamu merasa sendiri, tanpa perlu diminta. Namun saat mereka sendiri butuh ditemani, tak banyak yang peka, karena Pon terlihat kuat, karena Pon tidak minta, karena Pon tidak drama. Dan justru karena itulah, mereka sering ditinggal dalam kesendirian yang menyakitkan. Dalam hubungan cinta, Pon pun sering memberi lebih dari yang mereka terima. Mereka mencintai dengan ketulusan yang tak suka dipamerkan. Mereka bisa menjaga seseorang meski ia belum menjadi miliknya. Mereka bisa mendoakan diam-diam. Bahkan ketika hubungan itu tak berjalan seperti harapan. Tapi saat mereka merasa diabaikan, Pon tidak meledak. Mereka hanya mundur pelan, menarik diri dengan tenang. Dan tak banyak orang menyadari bahwa kepergian itu adalah bentuk dari luka yang sudah terlalu dalam. Dalam budaya Jawa, ada pepatah, wong sing tresna meneng, lukane luwih suwe mari. Orang yang mencintai dalam diam, lukanya lebih lama sembuh. Pon tidak meminta dimengerti secara sempurna, tapi mereka akan sangat menghargai jika ada yang mau melihat lebih dalam, melampaui senyum dan diam mereka. Karena yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi dicintai setengah-setengah. Diberi perhatian, tapi tak dipahami. Didekati, tapi tak pernah benar-benar masuk ke ruang jiwanya. Jika kamu mencintai Pon, belajarlah mendengar halusnya bahasa jiwa. Karena mereka tak bicara lewat kata, tapi lewat perbuatan, kesetiaan, dan kehadiran. Wong Pon ora butuh janji-janji. Dheweke mung butuh disawang kanthi rasa. Orang Pon tidak butuh janji-janji. Mereka hanya ingin dipandang dengan rasa. 5. Takdir spiritual Pon, menjadi penjaga keseimbangan yang tak diucapkan. Jika kamu pernah merasa bahwa kehadiran seseorang membuat suasana jadi lebih tenang, lebih tertata, dan orang-orang jadi saling menghargai, mungkin kamu sedang berada dekat dengan seseorang yang lahir di weton Pon. Weton Pon membawa misi yang tak tertulis, menjadi penjaga harmoni, penghubung antara kekacauan dan ketertiban, antara yang keras dan yang lembut, antara keheningan dan suara-suara yang tak ingin didengar. Dan yang menarik, Pon tidak pernah menyebut dirinya pemimpin. Tapi di dalam lingkarannya, merekalah yang sering membuat orang merasa terlindungi. Mereka tidak suka menonjol, tapi tanpa mereka, suasana jadi terasa kacau. Mereka bukan pengatur, tapi kehadiran mereka memberi arah. Inilah takdir spiritual Pon, menjadi penyeimbang alam sekitarnya, dengan cara yang lembut, sunyi, dan tak banyak diketahui. Mereka bisa membaca gelombang energi tanpa harus bicara. Mereka tahu kapan harus menengahi, kapan harus mundur, dan kapan harus mendiamkan situasi demi tidak memperburuk keadaan. Dalam budaya kejawen, dikenal istilah, urip kudu ieso ngewangi tanpa ninggal tapak. Hidup harus bisa membantu tanpa harus meninggalkan jejak. Pon menjalaninya dengan alami. Mereka bukan orang yang akan pamer peran. Tapi jika mereka pergi, barulah terasa kehilangan itu nyata. Namun, menjadi penjaga keseimbangan bukan hal yang ringan. Karena artinya mereka harus menyesuaikan diri dengan banyak situasi.
mengerti karakter banyak orang, dan kadang mengorbankan kenyamanan pribadinya agar yang lain bisa damai. Takdir ini membuat Pon lebih cepat dewasa, lebih tajam rasa empatinya, dan lebih dalam pemahamannya tentang hidup. Tapi, itu juga membuat mereka sering merasa kesepian, karena tidak banyak orang yang memahami betapa beratnya menjaga harmoni, tanpa boleh tampak lelah. Pon adalah penjaga tak terlihat. Mereka menenangkan konflik tanpa harus jadi hakim, menguatkan keluarga tanpa harus menjadi pemimpin, dan menyelamatkan banyak hal dari kehancuran, dengan cara yang sunyi. Tapi ingat, penjaga pun butuh dijaga. Jangan sampai mereka yang selama ini menyeimbangkan justru tumbang karena tak pernah ada yang menyeimbangkan dirinya sendiri. Wong sing nyekel imbangan, kudu ngerti wates tenagane dewe. Orang yang menjaga keseimbangan, harus tahu batas kekuatannya sendiri. Pon tidak diciptakan untuk selalu kuat. Mereka diciptakan untuk belajar bahwa menjaga orang lain dan menjaga diri sendiri harus jalan beriringan. Weton Pon adalah pribadi istimewa. Mereka hadir membawa kekuatan bagi banyak jiwa, tapi juga menyimpan luka yang tak semua bisa lihat. Kesendirian bukan berarti lemah, tapi seringkali, itu adalah jalan yang harus dilalui untuk memahami makna paling dalam dari kehidupan. Jadi jika kamu Pon, berhentilah sejenak. Tanya pada dirimu, siapa yang menjagaku, saat aku menjaga semua orang? Kembang sing dadi padang, asring ora enduwe teduhan kanggo awake dewe. Bunga yang menerangi banyak orang, seringkali tak punya naungan untuk dirinya sendiri. Sahabat batin, jika video ini menggambarkan perasaanmu, mohon tinggalkan komentar. Saya Pon, dan saya sedang belajar menjaga diri saya sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kita terus terhubung dalam pembahasan spiritual, mistik Jawa, dan suara batin yang seringkali tak terdengar dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.